Piye kabare? Perang zamanku toh. Selamat datang di tambang emas PT Freeport Indonesia alias Amerika. Sekali lagi kita sudah tahu siapa yang memegang Freeport dan Freeport tempatnya di mana, yang aslinya juga milik siapa, dan satu lagi, siapa yang mengesahkan tambang emas itu menjadi milik Amerika. Sudah saya bahas dalam video sebelumnya tentang siapa penemu tambang emas tersebut dan siapa yang menginginkan tambang emas tersebut sehingga terjadinya konspirasi jahat pembunuhan John F. Kennedy dan penggulingan Soekarno. Namun dalam video ini saya akan membahas siapa yang memberikan sambutan hangat tambang emas kepada si Amerika itu dan kenapa sampai ngotot mempertahankan kontrak PT Freeport sehingga menimbulkan banyak korban sipil. Pada masa pemerintahan Soekarno, Freeport menghadapi jalan buntu. Soekarno sedang pasang sikap keras terhadap kaum kapitalis barat. Menurutnya, merekalah agen-agen penjajahan gaya baru. Belum lagi soal perebutan wilayah di Kepulauan Nusantara antara Indonesia dan Belanda. Saat itu Soekarno getol menyerukan Trikora alias 3 Komando Rakyat. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Sampai akhirnya kekuatan politik Soekarno digembosi tentara nasional lewat peristiwa berdarah 1 Oktober 1965. Kekuasaan secara berangsur pindah ke tangan Jenderal Soeharto, Jenderal Angkatan Darat yang menorehkan tinta emas bagi sejarah Freeport di Papua. Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal. Undang-undang itu rupanya telah disahkan sejak 10 Januari 1967. Pada awal tahun 1967, Soekarno sebenarnya masih menjadi presiden, namun kekuasaannya sudah tergerogoti sejak awal 1966. Soeharto baru ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau Nawaksara ditolak oleh MPRS. Lalu, langkah apa saja yang diambil Soeharto di awal statusnya sebagai pejabat presiden? Hari Sabtu, 3 Maret 1973, sejarah mencatat Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulfur atau sebuah perusahaan tambang emas terkemuka asal Amerika Serikat, sekaligus meresmikan berdirinya kota Tembagapura. Saat itu, Soeharto berkesempatan memberikan pidato sambutan. Inilah pidato Soeharto. Perusahaan ini adalah pelopor penanaman modal asing di Indonesia dan lebih istimewa lagi dalam modal yang sangat besar. Tuan-tuan datang ke Indonesia dalam keadaan kami yang masih sulit pada tahun 1966. Bagi Soeharto, gelontoran uang yang diinvestasikan Freeport ke bumi Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Kepercayaan itu juga telah mendorong penanaman modal asing lain untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga menyatakan kepercayaannya bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal di situ. Dalam buku Politics of Power, Freeport in Soeharto's Indonesia, Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi juga politik utama di Indonesia. Keberadaan Freeport memantik konflik dengan masyarakat setempat. Bagi orang Amungme Papua, Freeport seperti pencuri yang menjarah kediaman orang lain tanpa izin. Freeport sendiri sempat menjanjikan kompensasi fasilitas sosial kepada suku Amungme yang berupa sekolah, pasar, hingga perumahan. Namun kesepakatan itu tidak pernah terjadi pada masa Orde Baru.
Pada tahun 1977, protes suku Amungme dan 6 suku lainnya memuncak menjadi perlawanan terbuka. Mereka memotong pipa penyalur biji tembaga, membakar gudang, dan melepaskan kran tangki persediaan bahan bakar milik Freeport. Insiden ini terdengar sampai ke Jakarta. Presiden Soeharto kemudian menerapkan kebijakan keras lewat pendekatan keamanan. ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pun diturunkan. Kebun dan rumah-rumah dihancurkan. Sejumlah orang dibantai. Pemerintah mengumumkan jumlah orang yang meninggal di Tembagapura sebanyak 900 orang. Sebagian besar warga Amungme ditangkap dan diinterogasi tentara. Yang melarikan diri memilih tinggal di hutan sekitar Lembah Singa selama 3 tahun. Mereka dipandang sebagai pengacau. Menurut penelitian Amiruddin Ar-Rahab, dalam perjuangan Amungme antara Freeport dan militer, selama 14 tahun pertama beroperasi, Freeport meraup keuntungan sebesar 14,9 miliar US dollar. Sedangkan penerimaan negara dari pajak dan royalti berjumlah 5,4 miliar US dollar. Bagaimana dengan aliran dana di jalur yang lain? Sejak tahun 1980, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5-7 juta US dollar. Saya ulangi lagi, setiap tahunnya Presiden Soeharto mendapatkan upeti sebesar 5-7 juta US dollar. Pada tahun 1996, sekitar 2.000 personel dari Kesatuan Kopassus dan Kostrad dikerahkan langsung di bawah perintah Presiden Soeharto demi menjaga Freeport. Untuk itu, Freeport memberikan dana lagi kepada Soeharto sebesar 40 juta US dollar. Freeport mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil dan mereka dapat mengeruk emas lebih banyak lagi demi target mendapatkan super profit. Sebaliknya, bagi pemerintah, Freeport adalah pendulang uang yang harus diamankan dari apapun. Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, maka aparat akan melakukan tindakan keras. Pundi-pundi devisa negara bertambah lewat tangan pengeruk Freeport. Hal ini menjadikan penghasilan terbesar dari Papua untuk Indonesia. Akan tetapi yang diuntungkan dari kerjasama ini hanyalah penguasa Orde Baru, segelintir elit Papua, dan sang pemilik modal yaitu Amerika Serikat. Baiklah, terima kasih. Saya sangat menghargai daripada usaha-usaha Soeharto yang berjuluk Bapak Pembangunan Nasional telah mengingkari harapannya untuk membangun masyarakat lokal di Papua. Pengalaman belum ada. Coba bayangkan, seandainya tambang emas di Papua dikuasai oleh rakyat Indonesia sendiri, dan coba bayangkan pula berapa keuntungan yang bisa kita capai untuk mengelola tambang emas tersebut. Apakah Indonesia hingga kini masih punya hutang? Piye kabare? Penak jamanku toh. Salam jas merah.